Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, semangat series. Masuk ke zona radar PK. Suara Muda merangkul penuh kasih. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang tentang keberagaman di SMA 1 Negeri Colomadu. Di sini sudah ada kakak-kakak narasumber yang sudah berada di sini. Dan gimana sih perasaan kakak-kakak jadi narasumber perdana di podcast SMA Negeri 1 Colomadu? Excited dong ya, excited kan semuanya pasti semangat. Kayak seru banget ada podcast gitu. Berarti gak kepaksa ya kak? Gak kepaksa dong. Happy banget, keren banget. Iya, apalagi kita jadi narasumber pertama. Perjalanan. Oke, di setiap sudut SMA Negeri 1 Colomadu kan memiliki banyak beragam agama nih. Nah, di situ dengan adanya keberagaman itu bisa melengkapi satu sama lain. Nah, di sini kita bakal ngobrolin, aku ulangin lagi, kita bakal ngobrolin tentang pengalaman nyata, terus sharing seru gimana sih tips untuk menumbuhkan rasa toleransi di lingkungan sekolah. Ya. Oke, di sini kita sudah bersama dengan perwakilan dari siswa-siswi yang siap membagikan cerita kepada kalian nih teman-teman. Oke, sebelum kita telusuri lebih dalam, tak kenal maka tak sayang. Di sini kalian bakal ditemenin sama aku, Ernesto Christian. Dan saya Zemia Wialdiva. Oke, lalu ada beberapa kakak-kakak narasumber yang akan sharing pengalaman seputar keberagaman agama di SMA Negeri 1 Colomadu. Maka kami persilahkan kepada kakak narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Tiara dari kelas 11 D1. Di sini saya menganut agama Katolik. Halo Seman Series, kenalin nama aku Hanifah Nur Ibrahim dari kelas 11 A1. Saya menganut agama Islam. Oke, hai semua. Kenalin, nama saya Nako Arlinda. Saya berasal dari kelas 12 B1. Di sini saya menganut agama Kristen. Hai semua, perkenalkan nama saya Kadek Aldi. Sering dipanggil Kadek dan saya berasal dari kelas 12 B2. Di sini saya menganut agama Hindu. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Yohanita dari 12B1 dan saya menganut agama Buddha. Ya, ternyata banyak banget ya teman-teman agama di SMA Negeri 1 Colomadu ini. Dan dari perbedaan itu kan pasti ada sudut pandang yang berbeda kan ya pastinya. Nah, di sini boleh nggak sih kalian bagi sharing ke kita untuk pengalamannya tentang seputar ketika kalian berinteraksi nih antar pemeluk yang berbeda. Boleh banget dong. Terus di sini kita bakal masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pernah nggak sih kalian kayak kesulitan saat berinteraksi maupun berbaur sama teman-teman yang agamanya berbeda? Aku mau jawab boleh nggak sih? Boleh dong. Kalau dari saya tuh nggak ada kesulitan sama sekali sih. Kebetulan di SMA Colomadu ini kayak orang-orangnya tuh pada menghargai. Apalagi kan perbedaannya banyak nih ya, dari segi agama, ras, dan lain-lain itu kan banyak. Tapi tuh kerennya mereka tuh mereka kayak mau menghargai kita, kayak mereka mau nerima kita. Jadi bukan kayak jadi alasan itu tuh musuhin aja lah itu enggak. Jadi kayak jadi seru banget gitu loh. Benar-benar. Bisa deh, ada. Saya sendiri juga setuju sama anak ya. Karena dengan adanya perbedaan ini kita tuh bisa belajar gitu loh. Karena ya kita ini di sini pasti selalu ada perbedaan lah. Kita bisa belajar saling menghargai juga. Oke, lanjut ya. Oke, Boleh. menurut agama kalian, apa pesan utamanya tentang hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan? Gimana sih kalian hidupnya berdampingan? Kan sekolah kan otomatis ketemu setiap hari ya. Gimana sih cara berdampingan itu? Ada yang mau jawab? Boleh? Siapa nih Mas? Jadi aku aja ya. Oke. Di ajaran agama Hindu itu ada yang namanya Trihita Karana. Itu ya Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan. Tapi di mana kita itu punya kewajiban
biar bisa dapat hak tersebut. Kewajiban kita itu harus menjaga keseimbangan antara kita manusia dengan Tuhan, manusia dan dengan Allah. Begitu. Harus seimbang ya Kak? Ya. Mungkin ada tambahan. Kalau di Katolik itu ada yang namanya kasih dan saling menghormati. Jadi kan kita umat Katolik itu diciptakan sebagai manusia menurut gambaran Allah ya. Jadi kita harus mengasihi orang lain juga. Udah. Terus untuk pertanyaan ketiga itu, ketika kalian di sekolah nih, kan pasti kegiatannya macam-macam kan? Yes. Gimana sih cara kalian membagi waktu ketika harus ibadah, tapi kalian juga harus ngerjain tugas di sekolah tuh, gimana caranya? Aku mau jawab boleh nggak? Boleh dong. Oke, makasih ya. Oke, kalau dari sudut pandang Islam, itu yang paling sering bertabrakan sama jadwal kegiatan di sekolah itu kan ada 2 waktu sholat. Itu ada di sholat zuhur sama sholat asar. Tapi dari pihak sekolah itu tuh juga udah ngasih kita waktu buat beribadah, yaitu di istirahat kedua, yaitu di sholat zuhur. Terus kalau pas sholat asar kan biasanya udah waktunya pulang ya. Jadi kita punya keringanan tersendiri. Tapi nggak jarang juga ada kegiatan yang diadakan dan itu tuh bertabrakan sama jadwal sholat. Jadi kalau untuk solusinya dari saya sendiri itu biasanya saya bisa meminta izin kepada pihak yang mengadakan kegiatan tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh Kak Nauke tadi, bahwasanya siswa-siswi di Semancol, terus juga pokoknya seluruh warga Semancol itu memiliki rasa menghargai yang tinggi, rasa toleransi yang tinggi, sehingga ketika saya izin itu maka pasti akan diberikan keringanan kayak gitu. Dipersilahkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Keren banget ya, Nena. Terus untuk mungkin aku mau nambahin juga, kalau dari segi agama saya sendiri itu dimana kalau beribadah itu jamnya termasuknya fleksibel. Jadi mau di jam berapapun itu boleh gitu. Yang penting kita kayak kalau berdoa itu baik, kalau berdoa itu lebih baik, kalau nggak berdoa ya udah. Itu konsekuensi kamu di dalam sendiri. Nah, kalau di saya sendiri terutama saya lebih berdoa itu di jam pagi sebelum berangkat sekolah dan malam sebelum tidur. Jadi kemungkinan untuk terganggu dengan kegiatan di sekolah itu tidak ada. Untuk spesifiknya boleh dijelasin nggak Kak, doanya itu apa? Kalau doanya biasanya kalau seharian itu suta-suta tentang ini sih, perlindungan, memohon perlindungan. Lalu suta-suta tentang kalau di agama saya kan ada namanya cinta kasih ya. Nah, kita lebih mendalam yang namanya cinta kasih. Biasanya disebutnya meta sih. Oh iya Kak, sebelumnya aku mau tanya, tadi kan Kakak sempat nyinggung tentang suta-suta ya? Ya. Kalau boleh tahu, suta-suta itu maksudnya gimana sih? Kalau suta-suta itu yang saya tahu saja ya. Suta-suta itu kayak cerita tentang kehidupan Buddha di masa lampau. Jadi pembabarannya, kehidupannya, cara Buddha mengajarkannya gimana, pengajarannya Buddha sendiri itu. Nah, suta-suta itu diambil dari India sendiri. Jadi makanya disebut kayak suta-suta gitu. Jadi kayak ada cerita kehidupannya gitu. Oke. Siap, makasih Kak. Oke, lanjut ya. Kita sebagai umat beragama pasti udah diajarin dong soal tolong menolong. Udah belum? Pasti. Sudah dong. Oke. Pasti banget. Nah, menurut kalian, tolong menolong dari sudut pandang agama yang kalian anut tuh gimana sih? Bisa nggak kasih contoh? Dari siapa dulu nih? Ya terus Kak. Yuk. Kakak Siapa yang mau mengajukan Kakak diri? dulu deh. Saya dulu boleh nih. Oke, boleh. Jadi di agama itu sendiri itu ada yang namanya pancayatnya. Pancayatnya itu 5 pengorbanan suci kepada Sang Yang Widi Wasa. Sebelumnya Sang Yang Widi Wasa itu penyebutan nama Tuhan di dalam agama Hindu. Gitu. Jadi di dalam pancayatnya sendiri itu termasuk ada manusiayatnya. Manusiayatnya itu pengorbanan terhadap sesama manusia. Jadi kita tolong menolong itu juga termasuk dalam manusiayatnya, seperti kita menjenguk teman yang sakit atau mungkin kita bersedekah kepada orang yang kurang mampu ya, begitu termasuk sih. Ternyata banyak banget ya istilah-istilah di agama Hindu itu. Itu Betul. biasanya ambil dari bahasa apa ya Kak? Kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta.
Oke. Udah cukup? Cukup dari saya. Oke. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin? Ayo siapa ayo. Oke, saya mau nambahin ya. Oh, boleh dong. Oke, terima kasih. Kalau dari sudut pandang agama saya, agama Islam itu kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong itu utamanya dalam hal kebaikan dan ketakwaan gitu. Terus contohnya itu ketika ada nih teman kita atau tetangga kita atau masyarakat sekitar kita lah yang itu tuh lagi butuh bantuan gitu. Misal dia butuh banget dana buat misal buat makan lah, buat makan keluarganya atau yang lain. Nah, kita tuh dianjurkan bahkan diperintahkan, diwajibkan untuk membantu orang tersebut yang sedang mengalami kesusahan selama kita bisa dan kita mampu. Dengan catatan bahwasanya ketika kita menolong itu, kita memberikan uang atau kita memberikan dana itu tuh nggak disalahgunakan gitu. Jadi mungkin itu uangnya dibuat melakukan sesuatu yang buruk kayak gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Cukup. Mungkin ada lagi yang mau tambah? Dari saya deh kayaknya. Oke, kalau saya kan menganut agama Kristen. Kebetulan di agama Kristen itu dari Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita tuh harus hidup dalam kasih. Kasih itu tuh ada 7. Nah, aku nggak bisa sebutin satu persatu, tapi diantaranya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. Nah, tapi di sini aku mau kasih perumpamaan aja tentang tolong menolong di dalam Kristen. Yang pertama tuh ada orang Samaria. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Karena di sana di waktu kejadian itu tuh ada salah satu orang yang lagi ibaratnya dirampok dan dipukuli habis-habisan. Tapi orang-orang yang lain itu tuh kayak nggak ada yang peduli. Tapi baiknya orang Samaria ini tuh datang buat nolong dia. Jadi dia diobatin, dia dikasih makan, dan juga kayak ibaratnya ya dia dipulihkan kembali gitulah. Karena dia kan tadi habis sakit nih, wajahnya lebam, terus kehilangan harta, kan dirampok juga tuh. Nah, itu perumpamaannya. Dari perspektif agama Katolik mungkin? Kalau di agama Katolik, tolong menolong itu merupakan wujud dari kasih ya. Jadi sangat penting seperti agama Kristen. Nah, kalau di Katolik mungkin bisa melakukan hal-hal kecil dulu. Contohnya seperti mengisi kotak APP saat masa Prapaskah kalau umat Katolik biasanya. Jadi kotak APP itu kotak gak ada itu. Nah, biasanya kotak APP itu digunakan untuk donasi untuk orang yang membutuhkan. Perspektif agama Buddha. Kalau di agama Buddha sendiri itu sama halnya seperti yang tadi saya bilang tentang metta atau cinta kasih itu. Karena kalau kita nggak nerapin cinta kasih atau metta, kita tuh nggak punya rasa iba atau tolong menolong atau nolongin orang gitu, nggak punya rasa iba gitu. Nah, ada cinta kasih ini kalau tolong menolong tuh harus dilandasi dengan rasa cinta kasih. Nah, kalau misalnya kita punya rasa cinta kasih, kita tuh jadi kayak mudah untuk menolong gitu. Terus kalau di agama Buddha sendiri itu tolong menolong itu nantinya bisa membuahkan karma baik atau memupukkan karma baik juga. Karena kalau di agama saya sendiri itu ada yang namanya pemupukan karma baik dan karma buruk. Nah, tolong menolong ini termasuk di karma baik. Lalu contoh tolong menolong sendiri itu kayak misalnya kita berdonasi untuk memperbaiki vihara yang mungkin butuh renovasi gitu. Terus kalau misalnya kita bisa memberikan dana makanan kepada para biku atau para sangga, seperti itu sih. Ya. Cukup banyak banget ya keberagaman agama di SMA 1 Negeri Colomadu. Ya, benar. Oke. Dari yang kita simak tadi kan banyak keunikan ya, maksudnya dari bahasa, dari ajarannya juga. Boleh lebih dispesifikkan keunikan dan ciri khas dari agama kalian masing-masing itu seperti apa? Dari siapa dulu nih? Gak ada yang mau. Dari saya deh. Oke. Ya, agama Kristen. Ada yang mau ngajuin. Jadi kalau di agama Kristen itu dari ciri khasnya dulu deh. Ciri khasnya yang pertama, kita kalau beribadah itu tuh kita melakukan sebuah pujian. Jadi bahasa kalau di Kristen tuh biasanya worship.
Jadi kayak kita nyanyi pujian, kita menyembah Tuhan, tapi itu dalam bentuk nyanyian gitu. Terus kayak ada saatnya dimana kita juga berdoa ke Tuhan, tapi itu bareng-bareng dipimpin pendetanya. Terus ada juga biasanya petugas-petugas gitu buat memimpin doanya. Terus ada juga kayak ibadah-ibadah yang lain, misalnya pada hari besar, itu tuh hari Paskah, dimana kan Tuhan Yesus udah pernah mati nih buat umat Kristen, buat nebus dosa kita. Itu ada Paskah, nah itu perayaannya. Terus biasanya Paskah tuh ada juga apa sih, kayak hias telur ayam gitu. Iya, lucu banget Itu kan pasti udah familiar banget kan, kayak nanti ada yang dibentuk kelinci, ada yang Itu dibentuk simbol ayam. atau apa kak? Itu tuh kayak, Kenapa ambil kayak telur gitu? karena itu tuh kayak perumpamaan dari Tuhan Yesus gitu. Jadi anaknya Bunda Maria gitu. Terus ada juga Natal. Natal itu kan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib buat nebus dosa kita, gitu juga. Terus ada juga apa itu perjamuan kudus. Biasanya di perumpamaannya itu daging dan darah. Tapi kalau di secara nyatanya kita pakai roti sama anggur. Jadi itu nanti kita ada upacaranya buat minum dan makan roti itu. Menarik banget. Itu yang rotinya biasanya ada kata-katanya itu nggak sih? Oh Nah, iya, iya, itu betul. tapi kalau itu sebutannya hostis sih. Kalau yang ada kata-katanya itu. roti hostis. Tapi kalau di gereja aku sendiri pakainya ya roti tawar aja dibentuk kotak gitu. Soalnya per gereja mesti beda-beda. Oh gitu. Oke gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Mungkin dari agama Buddha ya, dari saya mungkin ciri khasnya itu dari ritualnya. Mungkin dari ritualnya itu ya tadi dibilang kalau pakai suta-suta. Jadi baca doanya itu menggunakan suta-suta. Terus juga perginya ke vihara. Lalu acara gimana ya, perayaan agamanya itu mungkin yang dikenalkan hanya Waisak. Iya. Sebenarnya Oke. itu ada 3 lagi perayaan yang sangat penting di agama Buddha itu. Yang pertama itu Waisak itu sendiri, lalu Magha Puja, lalu Asala Puja, sama Katina. Untuk lebih lanjutnya itu mungkin kalian bisa lebih googling ya, soalnya takutnya Oke. kalau saya salah ngomong gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau setelah dari segi ritual ada juga dari segi kegiatan. Kalau di agama Buddha sendiri itu ada yang namanya kegiatan mengikuti pelatihan seperti menjadi biksu atau biksuni gitu. Kalau biksu itu untuk laki-laki, untuk biksuni itu untuk perempuan. Nah, ciri-ciri yang kayak unik gitu menurut orang awam ya, itu yang cowok dan yang cewek itu wajib dipangkas habis rambutnya. Jadi benar-benar digundul gitu. Untuk alis juga seperti itu. Gitu. Cukup, ada yang mau nambahin? Dari perspektif agama. Jadi dari perspektif agama Hindu ya. Oke. Setahu saya ciri khas agama Hindu itu cukup banyak sebenarnya. Mulai dari segi cara beribadah itu kita ada simbolisnya masing-masing. Seperti kita pakai bunga, kita pakai dupa, hijau, dan air. Terus dari segi hari raya pun pasti yang jadi ciri khas itu hari raya Nyepi. Iya kan? Iya. Karena Iya di dong. Bali kalau harinya Nyepi itu memang benar-benar semua kegiatan itu ditiadakan. Itu ada 4 syarat yang harus kita lakukan. Namanya catur berata penyepian. Amati geni, amati lelangwan, amati lelungan, sama amati karya. Dimana kita itu nggak boleh menyalakan api, kita nggak boleh masak, nggak boleh bekerja, nggak boleh keluar, dan kita nggak boleh bersenang-senang lah di rumah. Intinya di satu hari itu kita fokus kepada Tuhan. Kita mensucikan diri kita sendiri, dan itu juga sebagai bentuk kita mengurangi global warming di bumi ini. Ya, terus yang identik juga itu ada ogoh-ogoh. Iya, Itu begitu bagus banget. Ya. Dan itu kok kan serem-serem ya kak. Ogoh-ogoh itu berpacu kepada apa sih? Nah, itu ogoh-ogoh itu biasanya diadakan sehari sebelum Nyepi ya. Oke. Itu simbolnya itu ogoh-ogoh itu sebagai hal negatif lah. Makanya ya itu diarak, dibawa jalan-jalan kampung, jika udah nanti dibakar. Nah itu artinya kayak kita memusnahkan energi negatif tersebut gitu. Keren sih. Aku boleh nanya nggak sih kak? Boleh. Boleh dong. Kan kalau pas hari Nyepi itu kamu pasti tinggalnya di sini ya. Ya. Nah,
kalau nyepi itu kan keluarga kamu tentunya kayak berdiam diri, nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada lampu segala macem. Nah, kamu pernah ke distract nggak? Kan lingkungan kamu kan nggak ada orang, mungkin lingkungan kamu sedikit sekali, nggak kayak di Bali ya. Ya, Kalau di Bali kan sangat mendukung nih lingkungannya. Kalau di Solo sendiri menurut kamu gimana? Kayak pernah ke distract lah atau gimana? nah, bagus nih. Jadi kalau saya sendiri ya, di kampung saya itu yang hidup cuma saya. Jadi pada saat hari Nyepi itu ya cuman saya aja yang sendiri di rumah. Ya, yang lain ya tetap beraktivitas seperti biasa lah. Tapi ya untuk ini aman lah, aktivitasnya nggak terlalu yang berisik-berisik. Tidak cukup mengganggu gitu. Berarti nggak ke distract ya? Ya. Berarti di lingkungannya emang rasa toleransinya udah tinggi. Ya. Iya. Nah, Kalau dari agama saya ya, Iya. dari agama saya itu untuk ibadahnya itu ada dua, yaitu ada ibadah wajib sama ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu ya itu ada sholat sama puasa di bulan Ramadan gitu. Terus kalau untuk ibadah sunnah itu ibadah yang boleh kita lakukan, boleh enggak. Kalau kita lakukan itu nanti kita mendapatkan pahala, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau untuk kebiasaan unik ini ada sih tradisi ngabuburit, udah pada tahu belum? Oh iya. Tradisi Ngabuburit. Iya, warteg gitu kan. Itu enak-enak banget. Tahu. Iya, biasanya kan lagi viral lagi pada wartakjil gitu kan, Iya. sampai pada berebutan nggak kebagian gitu. Terus ada satu lagi tuh tradisi padusan. Oh, padusan tuh berenang sebelum Iya, oh, berenang sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi biasanya tuh H-1 puasa Ramadan tuh kita pada padusan. Padusan tuh biasanya mereka kayak renang di kali, mata air, sungai, atau iya umbul kayak gitu. Terus tujuannya tuh itu kayak buat mensucikan diri dari dosa gitu loh. Itu filosofinya gitu. Iya, kalau aku dari Katolik itu ada 3 hari suci. Jadi yang pertama ada Kamis Putih. Biasanya Kamis Putih itu kita ke gereja pakai baju putih gitu. Itu buat memperingati perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib. Gitu. Yang kedua ada Jumat Agung, itu hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Biasanya kalau di gereja-gereja Katolik ada kayak semacam drama gitu, Kak. Oh, drama. Iya, Oh, iya. kayak drama kisah Tuhan Yesus Iya. mati di kayu salib itu. Dan yang ketiga ada Sabtu Suci, itu hari di mana Tuhan Yesus turun ke tempat penantian dan menunggu kebangkitan. Tapi maaf nih ada tambahan. Waktu itu kan aku lagi jalan nih, terus habis itu tiba-tiba lihat ada orang yang sininya tuh kayak digambar salib Oh, gitu. iya. Itu dari Katolik atau Kristen ya? Itu dari Sebenarnya ada juga sih yang dari Kristen. Iya. Ada juga yang melaksanakan itu sebutannya Rabu Abu ya. Iya, Rabu Abu. itu memperingati apa? Kalau Rabu Abu itu dosa kita dihapuskan. Jadi kayak istilahnya kita tuh kembali jadi abu gitu. Oh, Iya, oke. makanya tidak. Makanya namanya Rabu Abu. Iya, Oh, betul. itu dilaksanakan pada setiap hari Rabu per bulannya atau? Iya. Nggak ada yang wajib, ada yang enggak. Oh, Oke. iya. Berarti nggak setiap Rabu dilaksanain gitu ya? Kalau harinya spesifik Rabu. Iya, kalau untuk hari spesifik Rabu, tapi untuk durasi waktunya per bulan, per minggu iya. itu enggak. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Jika ada sekelompok orang yang misalnya kamu punya temen nih yang berbeda agama, Iya. itu tuh sedang ibadah, terus ada sekelompok orang yang sedikit mengganggu lah, terus kalian berani nggak untuk menegurnya atau gimana? Coba. Saya dimulai dulu ya? Oke, boleh. Ada gitu kayaknya semangat banget ya Kalau untuk saya sendiri podcast sih, ini. walaupun saya sendiri tidak beribadah ya, Oke. kalau emang sudah waktunya untuk beribadah dan melihat masih ada mungkin teman-teman yang berisik lah, pastikan orang yang beribadah itu sendiri kan merasa terganggu. Iya pasti. Fokusnya juga pasti kan akan pecah. Iya. Tidak- Kita nggak bakalan bisa fokus ke Tuhan itu. Iya. Nah, untuk saya sendiri sih, saya berani untuk menegur. Ya, untuk menegur. Ya, karena juga Alasannya? karena menurut saya itu hal dasar banget sih Oke. untuk sebagai bentuk menghargai lah, begitu. Ya, ada yang mau nambahin? Kalau saya sendiri setuju banget ya sama Kak Kadek, kalau itu tuh hal dasar banget dalam kita itu berinteraksi atau bersosialisasi di masyarakat. Karena sejatinya kita tuh coba
bayangin aja diri kita tuh lagi beribadah, terus ternyata pas kita lagi fokus-fokusnya beribadah, ternyata ada orang di sekitar kita yang berisik dan mengganggu fokus kita dalam beribadah gitu. Itu kan pasti kita sebel ya. Kita juga kadang kayak keganggu banget kan pasti. Terus habis itu untuk masalah negurnya sih, saya pribadi saya berani untuk menegur. Tapi kalau mungkin orang lain itu kan hal yang dasar kan, hal yang wajib ditegur gitu. Terus kalau untuk menegurnya mungkin kalau ada yang nggak berani negur ya bisa aja kita tuh ngelaporin ke pihak yang lebih tinggi kayak semisal guru lah, atau mungkin kakak kelas yang mungkin mereka yang berisik tuh bakalan lebih takut gitu ketika ditegur sama mereka kayak gitu. Yang gitu nggak sih? Iya, biasanya kalau sama teman seangkatan kah Allah apaan? Iya. Ada yang mau nambahin lagi atau cukup? Oke. Oke, sebelum masuk ke penutupan nih, teman-teman Smanseris bakal ada pesan dari kakak-kakak narasumber. Untuk kakak narasumber boleh kasih satu pesan nggak buat teman-teman Smanseris terkait tentang cara menumbuhkan toleransi di lingkungan sekolah? Dari saya ya. Karena kita kan di sini hidup berdampingan. Kita nggak mungkin terlepas dari perbedaan yang ada. Entah itu perbedaan ras, suku, agama. Dan itu menurutku nggak perlu dijadiin bahan keributan, nggak perlu dijadiin bahan dimana kita harus kayak alah kalian mau apa sih, nah itu tuh harusnya dijadiin ini tuh saatnya dimana kita bisa memeluk teman-teman kita yang berbeda. Jadi kayak nggak usah dibedain lah, entah itu dalam segi apapun. Jadi seharusnya tuh kayak jadi salah satu faktor kita tuh bisa hidup berdampingan terus-menerus gitu loh, hidup rukun, harmonis gitu sih. Jadi kayak jangan jadiin perbedaan itu tuh sebagai konflik antar satu sama lain gitu aja kalau dari aku. Kalau dari saya, buat teman-teman semuanya, tanamkan dalam diri kalian bahwasanya selamanya kalian hidup itu kalian nggak bakalan bisa hidup mandiri. Bukan hidup mandiri ya, lebih ke individualis ya kayak gitu. Kita tuh pasti butuh gitu loh bantuan orang lain dan kita nggak tahu siapa yang bakalan Nolongin. Iya, yang bakalan nolongin kita. Kita nggak tahu apakah emang udah pasti yang nolongin itu sesama agama kita. Bisa aja kita butuh bantuan dari pihak agama ini, dari ini gitu kan. Nggak mungkin kan kita sama maunya minta tolong sama yang muslim doang, sama yang katolik doang kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi Kalau dari aku sih pesannya semoga perbedaan itu jangan dijadikan sebagai bahan perpecahan gitulah. Terus kita bisa saling mengasihi dan menghormati biar sekolah kita tuh bisa jadi tempat yang nyaman buat kebersamaan, apalagi buat teman-teman beda agama gitu. untuk dari saya itu ya perbedaan ini jangan dijadiin kayak tameng gitu buat kita nggak mau berbaur dengan orang. Jadi perbedaan ini kita jadi kayak mengerti satu sama lain, agama satu sama lain, ras satu sama lain, suku satu sama lain. Nah nantinya ini bisa jadi kita dapat berbaur bersama, kita bisa hidup rukun bersama. Untuk saya sendiri ya, jujur saya setuju sama pendapat teman-teman saya semua. Karena emang faktanya begitu, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena ya kita ini makhluk sosial gitu loh. Di Hindu pun kita diajarkan ada namanya Tattva Masi, dimana artinya itu aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Jadi kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri ada pada diri orang lain. Jadi empati gitu. ya, jadi kita diajarkan kalau kita entah kita melukai hati seseorang itu sama aja kita melukai diri kita sendiri. Iya. Gitu. Baik, ternyata banyak banget yang bisa kita petik dari sini. Kata-katanya juga bisa menyadarkan kita untuk selalu toleransi antar satu sama lain. Gak kerasa nih kita udah di ujung episode hari ini nih Smanseris. Oke, seru banget bisa ngobrolin keanekaragaman di SMA Negeri 1 Colomadu. Semoga dari cerita tadi kita bisa belajar kalau perbedaan itu bukan alasan buat terpecah, tapi justru jadi warna yang indah bagi yang bikin kita saling menghargai. Terima kasih untuk kakak narasumber yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga. Sama-sama. Dan juga saya mau berterima kasih kepada penonton yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir.
Betul, dan jangan lupa untuk pantengin terus episode selanjutnya karena podcast Radar Peka bakal ngeluarin episode yang bakal seru banget gak sih Kak? Iya dong. Sampai ketemu lagi di podcast Radar Peka. Suara muda merangkul penuh kasih. Bye bye.